Sampean bayangkan Kiai Bisri Samsuri ini perintis madrasah perempuan pertama. Jasanya tidak kalah dengan Raden Ajeng Kartini yang katanya harum baunya itu. Mbah Bisri, saya bayangkan ketika mendirikan madrasah untuk perempuan itu, kira-kira gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu kayak apa? Mendukungkah atau tidak kira-kira? Sepanjang saya meneliti Mbah Hasyim, Mbah Wahab sama Mbah Bisri, itu kira-kira yang membantu Mbah Bisri agar Mbah Hasyim setuju itu Mbah Wahab, karena Mbah Wahab itu banyak akalnya. Mbah Wahab itu kalau beliau kan lurus sekali. Saya teringat, waktu saya anyar-anyaran turun di tanah Jawa dari Mesir itu, saya sering ke Matraman, tempatnya Bunyai Wahid, karena saya kawannya Gus Dur. Tengah malam ngeluyur habis nonton bioskop, pulang kemalaman sampai jam 1:30. Dodok lawang itu ndak ada yang bukain, lama tuh. Baru setelah lama kemudian ada yang membukakan pintu. Yang membukakan pintu Mbah Bisri Samsuri. Baru selesai tahajud. Yang satu juga Al-Mukarram, pulang dari nonton bioskop, yang bukain pintu baru selesai tahajud. Itu bainas sama wasumur. Maka saya katakan tadi, saya malu sekali dilihat oleh Mbah potonganmu seperti itu. Jadi kelihatannya ngomong begitu sama saya, gayamu pejabat Rois Am diapurmu. Ya Allah, saya melihat Mbah Bisri sama Mbah Wahab, Mbah Hasyim, saya sampai ngelamun, sampai ngelamunnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menyamakan Mbah Hasyim dengan Kanjeng Nabi, Mbah Bisri dengan Sayyidina Umar, Kiai Wahab dengan Sayyidina Abu Bakar, tidak. Ngelamun saya itu loh sampai ke sana. Kok dari dulu sampai Mbah Hasyim ini kok ada saja pemimpin-pemimpin yang mumpuni di atas, kemudian ada yang keras, lurus sekali, dan ada yang lemah lembut. Dan dari dulu itu karakter dan sifat itu bisa berubah karena ada pendidik agung yang di atas. Dua karakter sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar itu lain sekali. Sahabat Abu Bakar itu Kanjeng Nabi kalau menyamakan dengan Nabi Ibrahim. Sahabat Umar, Kanjeng Nabi kalau menyamakan dengan Nabi Nuh. Ketika perang Badar selesai dan ada tawanan orang-orang kafir sekitar 70, Kanjeng Nabi minta pendapatnya para sahabat. Sebetulnya tidak usah minta pendapat Kanjeng Nabi Rasulullah, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana pemimpin itu harus bermusyawarah. Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, ini enaknya diapakan ini? Tawanan ini. Sahabat Umar langsung sikat saja. Dia musuhin kita mulai dari Mekah sampai di Madinah ini. Sekarang sudah ketangkap, sikat aja. Dan anak-anak muda setuju, sikat. Sahabat Abu Bakar, kalau menurut saya
sebaiknya ini dimintai tebusan saja, keluarganya yang ditawan ini. Nanti hasil tebusannya bisa untuk dana perjuangan kita selanjutnya. Kedua-duanya berbeda sekali, satu sikat, satu tidak. Tapi kedua-duanya dipuji sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti kedua-duanya disamakan dengan Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, Tuhan itu kalau membuat keras hatinya orang, itu melebihi kerasnya batu. Kalau membuat lembut hatinya orang, lebih lembut daripada pohon susu. Wa masaluka ya Abu Bakr kamasali Ibrahim yaqulu man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Mereka yang ikut aku itulah anggotaku, yang menentang aku terserah engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kamasali Nuh yaqulu rabbi la tazar. Sikat saja Tuhan. Dua-duanya diapresiasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Abu Bakar mau wafat sakit keras, beliau memanggil sahabat Umar, ngambil sahabat Umar. Saya ingin nanti kalau saya meninggal, kamu yang menggantikan saya. Langsung saya Umar nangis, ditawani jabatan nangis itu kok nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang nggak ditawani saja, minta nyerot, nangis. Tidak. Nanti dulu dengarkan bicara saya. Ini masyarakat ini membutuhkan orang seperti sama. Tidak, terus tidak. Ya, itu saja. Bin Jarrah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah itu yang jelas-jelas dilakapi oleh Rasulullah sebagai Aminul Ummah, orang yang dipercaya oleh umat. Itu saja Kanjeng Nabi, itu saja sahabat Abu Bakar. Saya, kata sahabat Abu Bakar, saya tidak hanya menghendaki pemimpin yang amin, saya menghendaki Al-Qawiyul Amin, yang kuat dan bisa dipercaya. Sekarang saya tanya dan jujur jawab dari hati kecilmu, Umar, siapa di Madinah ini yang lebih kuat daripada kamu? Sahabat Umar, astagfirullahaladzim, memang terus terang yang tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Tapi jangan ya Khalifah, jangan. Saya takut neraka, saya takut tanggung jawab, saya takut neraka. Kata sahabat Abu Bakar, ketahuilah Umar, pemimpin yang masuk neraka itu ada dua. Pemimpin yang masuk neraka ada dua. Yang satu adalah orang yang tahu bahwa ada yang lebih baik daripada dia, tapi dia mau menjadi pemimpin. Neraka itu, apalagi nyalon mau. Yang kedua, orang yang tahu bahwa tidak ada yang lebih baik daripada dia, tapi dia tidak mau. Ini juga neraka. Berat kalau pakai ukuran itu, berat pakai ukuran di belakang aja ini. Mbah Hasim, Mbah Wahab. Dan kita lihat dalam sejarah, ketika sahabat Abu Bakar digantikan sahabat Umar yang dulu keras itu menjadi metamorfos, menjadi agak lembut, agak lentur, agak longgar. Saya bayangkan seperti sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar. Saya bayangkan itu ketika Mbah Bisri Samsuri menggantikan Mbah Wahab, itu ada kelenturan yang tidak sama ketika masih ada Kewa. Jangan-jangan ini kersane Gusti Allah Ta'ala. Jadi NU ini memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi panutannya orang sedunia.
Ini mulai dari Jawa Timur, Indonesia dulu. Tadi sudah Sudan, Afghanistan, Turki sudah diceritakan oleh Pak Said Akhir itu. Tapi ini Mbah Bisri sama Mbah Wahab itu hampir di semua masalah bertentangan, tidak karu-karuan, ngalor gitu. Nggak tahu kalau menurut analisisnya Gus Dur itu karena Mbah Wahab itu juga apa namanya menguasai ilmu-ilmu yang lain. Tapi Mbah Bisri pecinta fikih, lurus fikih. Tapi saya melihatnya tidak begitu. Melihatnya ini rahmat Allah kepada orang NU. Orang NU sing seneng kenceng-kenceng, sing hati-hati banget dalam tingkah polanya. Dia punya imam Mbah Bisri Samsuri. Sing anyaran-anyaran, sing kepengin enak, itu ikut Mbah Wahab. Jadi maka di NU itu selalu ada orang yang gualaannya agak karu-karuan, ya ada yang ringan-ringan. Saya kira Pak Said ini mazhabnya Mbah Wahab. Jadi menarik sekali, banyak sekali cerita-cerita tentang NU yang melibatkan beliau berdua. Tidak pernah atau jarang sekali lah, klub itu tidak jarang. Mulai dari hukumnya marung tahu ya, marung apa? Masuk warung itu, masuk warung Mbah Bisri tidak mau, Mbah Wahab mau. Alasannya Mbah Bisri zaman Kanjeng Nabi tidak pernah marung. Alasannya Mbah Wahab dulu memang belum ada warung. Mulai dari soal warung sampai ke soal DPR. Ketika DPR dibubarkan lalu ditunjuk oleh Bung Karno, Mbah Bisri tidak, itu gasap namanya, gasap. Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, ini kok diangkat, itu gimana? Mbah Wahab lain lagi perhitungannya, lebih politis lah. Ini kalau kita tidak masuk, ini bisa payah kita. Lebih baik kita masuk, nanti kalau nggak cocok keluar, daripada kita di luar nanti mau masuk nggak bisa. Mulai soal warung sampai tidak cocok. Kalau Bahsul Masail, pendekarnya dua orang ini, memang dua orang ini apa namanya murid seniornya Mbah Hasyim Asy'ari, sampai gebrak-gebrakan begini kalau Bahsul Masail. Tapi kalau break, kalau istirahat sholat begitu, ini rebutan Mbah Wahab sama Mbah Bisri, rebutan duluan menimba. Kalau yang dahulu Mbah Bisri, maka Mbah Bisri akan ngeladeni wudhunya Mbah Wahab. Kalau Mbah Wahab yang duluan dapat timbo ini, Mbah Wahab yang ngeladeni Mbah Bisri untuk wudhu. Luar biasa. Dulu kiai itu seperti itu, berbeda pendapat itu halal, tidak menyebabkan pertentangan. Berbeda dalam soal fikih, dalam soal keagamaan bisa sampai otot keluar, tapi persaudaraan tetap. Nah, sekarang ini enggak. Dulu itu kiai sama kiai kalau polemik pakai bahasa Arab, Mbah Hasyim Asy'ari banyak tidak cocok dengan kiai Jawa Timur yang lain, tapi menggunakan bahasa Arab, pakai syair. Bahasa Arabnya sendiri itu sulit, pakai syair segala. Jadi awam-awam tidak tahu kalau beliau-beliau sedang berkelahi. Kalau sekarang, kalau gegeran kiai sama kiai, santrinya diajak, wah ini yang payah ini. Undang wartawan sana, ngundang wartawan sini, ngundang wartawan. La ilaha illallah. Kalau tadi
Pak Said itu bicara yang bangsa optimis lah ya, bahwa NU ini sudah mau mendunia. Bukan mau, sudah mendunia. Saya bahkan sudah ngecek pemahaman keagamaannya Grand Syekh Ashar, Grand Mufti di Syria, Qatar, dan mana-mana. Bahkan ada seorang kiai asli Swedia namanya Sulaiman van Il. Ketika diskusi, pemahamannya persis pemahaman kita. Maka saya sampai sekarang berani mengatakan bahwa Sawadul A'zam yang disebut dalam hadis alaikum bisawadil a'zam, bergabunglah kalian kepada mayoritas, itu NU. Tadi dikatakan menurut survei yang valid katanya 84 juta. 80 juta secara kuantitas. 84 juta itu berapa kali penduduk Saudi? Bisa 4 kali penduduk Saudi, 5 kali penduduk Australia. 84 juta itu secara kuantitas. Secara kualitas sudah saya katakan tadi, pemahaman keagamaan NU sudah saya cek para ulama-ulama dari Yaman, dari Syria, dari Mesir, semuanya persis dengan NU. Pertanyaannya, orang-orang di luar ketika kemarin ada saresean tentang Islam rahmatan lil alamin miliknya NU ini, pertanyaannya adalah mengapa kok dunia tidak mendengar, kenapa kok NU tidak didengar di sana? Katanya NU mayoritas, pemahaman agama yang paling benar. Kenapa kok di luar yang didengar kok yang dari Timur Tengah? Saya kira ini yang jawab ya orang NU. Wong di sini aja suaranya kalah banter sama FPI ya. FPI itu berapa orang? Berapa? Kalah. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Tantangan kita, NU-nya ini di mana letaknya sekarang, kok nggak ada suaranya, kok nggak kedengaran. Di Indonesia saja, di Jawa Timur tok sing buanter ra karuan. Jawa Barat kalah sama suaranya HTI. Di Jakarta kalah dengan suaranya FPI. Mari ini yang bagian prihatin. Bab ini tinggalannya Mbah Bisri Samsuri, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu kita mempunyai tanggung jawab. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Said Akil, secara ilmiah kita bisa bertanggungjawabkan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang NU dalil, terutama yang ngaji di pesantren, dia mempunyai jalur sanad yang baru sampai ke Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Rabbul Izzah. Ini soal pertanggungjawaban ilmiah. Sekarang pertanggungjawaban sebagai pengayom umat, sebagai pembawa panji-panji Islam rahmatan lil alamin. Ini gimana? Kalau nanti ditanya, saudara Muhaimin, saudara mendapatkan ilmu dari sini, dari Mbah Bisri, mungkin bukan dari Mbah Bisri langsung, dari ayah saya Kiai Iskandar dari Kiai Bisri, Kiai bisa terus ke Syekh Daghestani, terusnya sampai Kanjeng Nabi. Itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Mas Muhaimin secara ilmiah sampai ke. Tapi perjuangannya, khidmahnya kepada masyarakat, saudara Muhaimin meneruskan apa enggak apa yang dilakukan oleh Kiai Bisri Samsuri? Ini yang berat itu
kita ini membawa amanat dari Kiai Bisi Samsuri. Kalau NO-nya serahkan saja dengan Gusti Allah, itu yang bikin itu orang-orang ikhlas semua, orang-orang ikhlas semua. Mau ngelawan NO silahkan, nek kepengin kualat akan. Tapi kita ini yang dipasrai oleh beliau-beliau ini, yang meneruskan ini, cukupkah sudah apa yang kita lakukan? Seperti tadi dikatakan baik oleh Mas Muhaimin ketika membaca manaqib maupun Kiai Said Akil Siraj, Mbah Bisri ini tidak hanya untuk santrinya, tidak hanya untuk Jombang, tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk Indonesia. Bukan hanya untuk Indonesia, kalau kita lihat NU-nya itu untuk dunia. Ini berat. Mudah-mudahan saja lah, ya, paling enak itu ndonga lah. Mudah-mudahan lah semua kita yang mengaku sebagai zuriyah, murid, santri dari Mbah Bisi Samsuri, Mbah Wahab, Mbah Hasim ini sedikit banyak bisa melanjutkan. Ya kalau tidak seperti utuh seperti beliau-beliau ya kita bagilah, kita bagi ini yang soal siasah ini yang soal ilmiah ini, yang soal ini dibagi-bagi. Insya Allah dengan kita bagi-bagi kita bisa melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh beliau-beliau rahimahullah. Yang menarik sebetulnya ini yang harus diteliti itu tadi dikemukakan sedikit oleh Mas Muhaimin, Kiai Wahab ini mendirikan pesantren madrasah perempuan. Saya menganggap itu tidak hanya soal emansipasi Mas Muhaimin, tapi melihat ke depan yang jauh. Mbah Wahab melihat, Mbah Bisri melihat sangat jauh bahwa perempuan-perempuan ini harus menjadi perempuan-perempuan yang salihah untuk bisa membentuk generasi-generasi yang akan datang yang saleh. Karena itu kita bisa melihat dari Tinanyar, dari Jombang ini banyak para ibu-ibu yang dari segi ilmiah maupun keagamaan mumpuni, sehingga nanti kalau mendidik anak dan mendidik santri-santri putri bisa menjadi putra-putri yang solihah solih. Saya kira itu saja. Ini mauidhah yang sebenarnya itu sebetulnya yang kedua. Saya ini wong apa jenenge timbang wis teko ngono ae. Sebetulnya saya kesini ini memang bil barokah sama Mbah Bisi Samsuri. Saya, Mas Muhaimin belum tahu ya, saya pernah nuliskan pidato pertama kali Mbah Bisri memimpin sidang DPR MPR pertama. Nulis notok, yang ngarang Gus Dur aku sing nulis. Jadi mudah-mudahan kita mendapat barokahnya Mbah Bisri, duriannya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya cinta kepada NU tapi ingin berbuat untuk NU. Ini kebetulan ada menteri-menteri NU. Saya sebetulnya juga mau meneruskan pidatonya Pak Karwo tadi. Ini di APBN itu tidak ada ngurusi pesantren NU, tidak ada. Padahal kalau tidak ada NU, Indonesia ini sudah kacau balau. Kiai Ali sebentar sedikit, saya tak ngomong kacau balau ini. Filipina itu dijajah Portugis berapa tahun? Hanya puluhan tahun. Islamnya yang asalnya mayoritas tinggal 1%. Dulu ibu kota Filipina itu namanya Amanullah, sekarang jadi Manila. Amanillah jadi aman, sekarang jadi Manila itu.
tinggal 1%, hanya puluhan. Kita dijajah ratusan, 350 tahun. Umat Islam masih 80% minimal. NU-nya masih 8. Ini karena pesantren. Pesantren adalah NU kecil, NU adalah pesantren besar. Karena NU yang bikin kiai-kiai pesantren. Mau ada geger apa saja itu pesantren NU di depan. Sampai saya pernah ngomong sama Gus Dur waktu Gus Dur masih gelandangan juga seperti saya, ngobrol, Gus, NU ini tak pikir-pikir kok seperti anu Gus ya. Maksud saya mau ngajak beliau diskusi karena beliau kan cerdas sekali, pikirannya brilian. Jadi sambil geluntungan di bawah itu, Gus, saya pikir-pikir itu NU itu kok kayak satpam saja. Kalau ada geger-geger Jokno, ada Londo maju, ada Jepang maju, ada G30S maju. Engko nek surat geger mojo ngerokok sebar pun koyok satpam. Maksud saya mau ngajak diskusi beliau bagaimana supaya NU itu tidak hanya jadi seperti satpam saja. Tapi Gus Dur ya gitu itu. Mematikan diskusi itu enak aja nih. Dia jawabnya apa? Loh, Gus, apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Ya sudah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.